2016 adalah Sekar Sari dalam film Siti. Lahir dan besar di Jogja, ya merasa beruntung sekali ya lahir di kota yang dikenal sebagai kota seni budaya, kota pelajar juga gitu. Terus dengan kultur yang sangat kaya gitu di sekitar. Salah satu memori masa kecil yang saya ingat ya waktu itu eyang saya ketika sudah pensiun, eyang memutuskan terus pakai jari gitu, dan setiap hari ganti jari dan eyang selalu cerita gitu tentang jari yang dipakai ini gambarnya apa saja, terus di situ ada ceritanya bagaimana, filosofinya seperti apa, filosofi yang mungkin eyang saya temukan sendiri atau ngarang gitu, ada yang memang ceritanya betulan atau yang ya invented by my grandma gitu. Terus dan dari satu lembar kain itu bisa jadi cerita yang panjang gitu dan bisa berganti-ganti juga ceritanya. Jadi ya dari situ saya ngerasa bahwa ya ada ya yang namanya stimulan visual gitu dari apa yang bisa kita temukan sehari-hari, apa yang kita pakai sehari-hari, yaitu kain batik gitu. Jadi yang saya berkain dan berkebaya setiap hari, dan ya itu jadi satu identitas tersendiri bagi seorang perempuan Jawa, perempuan Jogja gitu. Terus beranjak dewasa, belum dewasa sih, waktu itu masih kecil juga. Saya tinggal satu pekarangan dengan yang namanya Pak Hasmi atau Om Hasmi, yang dikenal sebagai pembuat komik Gundala ya. Kami manggilnya Ombi gitu. Jadi seneng banget bisa punya pengalaman hidup satu pekarangan dengan beliau, karena di situ bisa melihat proses kreatif yang sangat detail gitu dan sangat panjang ternyata prosesnya. Waktu itu Ombi bikin namanya adalah wayang potehi. Jadi wayang potehi ini papet tapi yang punya kultur atau rootnya dari Cina ya, dari Tionghoa, kultur Tionghoa gitu. Di sini jadi ngerti sih proses untuk bikin karya seni itu panjang ya. Dari detail-detail bahan yang dicari, disurvei, kemudian dijahit satu persatu, dibikin satu karakter yang sangat presisi, kemudian dimainkan dengan olah suara, kemudian cara memainkannya dengan tangan, terus dengan efek-efek yang ada gitu. Misalnya waktu itu untuk bikin satu adegan api unggun aja ya, itu tuh sangat detail banget, pakai kipas angin, pakai kain-kain warnanya orange, merah, kuning dan lain sebagainya untuk bikin satu adegan yang believable, adegan papet gitu. Itu membuat saya terkesan sih bahwa wow, ini sangat serius ya untuk bisa menyajikan sebuah sajian visual untuk anak-anak gitu dan mengakomodasi banyak kultur yang ada di sekitar kita, kultur Jawa, kultur Tionghoa, dan melibatkan banyak orang saat itu ya. Jadi di situ saya merasakan sekali ya spirit kolaborasi gitu. Jadi seneng banget sih gitu. Itu salah sedikit dari masa kecil ya. Di Jogja nih saya merasa rumah ya, homey gitu loh. I feel home. Dan di Jogja nih saya rasa punya banyak sekali irisan atau perjumpaan gitu yang saya rasa saya
fit in di situ gitu. Itu tadi di sini adalah center of education juga, terus center of culture, dan dua field ini saja memang field yang saya minati gitu. Di sini banyak sekali pementasan seni, dan dalam kehidupan kita sehari-hari pun kita disuguhkan dengan karya-karya seni gitu di jalanan gitu. Jalanan kita ini seperti galeri seni gitu. Ada banyak sekali gagasan-gagasan yang tertuang melalui instalasi seni, melalui visual-visual yang ada di jalanan, street art gitu. Banyak sekali karya-karya yang bisa kita nikmati dalam kehidupan kita sehari-hari. Selain itu juga kita punya banyak sekali pengkajiannya, kita punya banyak sekali arsipnya di sini gitu di Jogja. Karena itu ya membuat saya merasa ada banyak hal yang kita bisa kelola bersama, ada ruang juga untuk kita bisa berkarya bersama, dan ya itu yang membuat saya terus punya rasa nyaman, terus punya rasa penasaran, dan pingin terus melangkah bersama di sini gitu. Jogja itu seni, budaya, ekspresi, melting pot, pertemuan, perjumpaan, encountering. Ini mungkin agak kembali ke masa kecil juga ya. Jadi dulu waktu saya kecil, bapak saya nih dewan kesenian. Nah terus itu membuat saya sering ikut bapak dan nonton banyak pertunjukan gitu ya. Misalnya ada ketoprak, terus ada drama radio gitu, terus ada tari-tarian, dan itu membuat saya aware, saya sadar juga dari kecil bahwa di Jogja nih ekspresi seninya kaya sekali gitu, mulai dari yang klasik sampai kontemporer gitu. Dan karya yang klasik sampai kontemporer ini terus berkembang secara dinamis sampai sekarang gitu loh Mas. Mulai dari karya yang visual atau karya di seni pertunjukan gitu, semuanya ada di sini. Institusi seninya pun ada. Kemudian jadi ruang-ruang untuk belajar secara organik maupun secara institusional itu juga ada di sini. Dan itulah yang perlu kita sadari dan perlu kita kelola bersama, bahwa ya kita perlu mengakui bahwa ruang bertumbuh yang organik ini sangat potensial ya untuk masyarakatnya untuk bisa berkembang gitu. Contoh-contohnya juga misalnya adalah walaupun kita ini tinggal di sebuah provinsi yang dipimpin oleh seorang raja begitu, tetapi kita juga masih bisa melihat dalam kehidupan kita sehari-hari street art yang ada menyampaikan gagasan-gagasan yang bisa mengakomodasi kepentingan masyarakatnya atau cita-cita masyarakatnya, ekspresi masyarakatnya. Bentuknya bisa saran atau bahkan kritik juga gitu. Dan itulah yang menarik menurut saya. Bahwa walaupun dipimpin oleh raja, tapi juga ada ruang-ruang yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, dan masyarakat ini sangat kreatif untuk bisa menyuarakan atau mengekspresikan apa yang ada dalam benak mereka gitu sih. Itu tadi ya, untuk mengekspresikan sesuatu dengan beragam cara. Jadi ketika menyampaikan suatu gagasan itu tidak ada patokan atau pakem yang baku gitu. Ini harus cara seperti ini, tapi bisa dengan banyak cara, sesuai kreativitas masing-masing. Bisa dengan cara yang visual, bisa dengan cara yang melalui seni pertunjukan, dan bahkan itu juga yang terjadi sejak zaman dulu ya. Dalam sejarah Jogja pun gitu, ada beberapa tarian yang diproduksi tujuannya adalah untuk menyampaikan gagasan, tujuannya untuk menyampaikan kritik bahkan. Itu pun dilakukan oleh Keraton Jogja saat itu.
Dan hingga saat ini masih bisa ditemukan juga banyak sekali pertunjukan yang ada di Yogyakarta atau karya-karya visual yang ada di jalanan Yogyakarta. Tujuannya adalah untuk menyampaikan gagasan atau ide atau cerita-cerita dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan kritik sosial, yaitu tadi melalui dialog-dialog dalam film, melalui dialog-dialog dalam panggung pertunjukan, atau melalui koreografi, serta karya-karya visual begitu. Dan itu luar biasa sih. Kalau yang saya rasakan mengayomi ya, mengayomi dan memberi ruang, itu yang sangat penting juga ya. Jadi dan itu saya rasa yang dibutuhkan Jogja adalah itu gitu, ruang dan juga pengayoman. Karena Jogja ini punya banyak sekali potensi sumber daya manusia khususnya yang sangat luar biasa, sangat kreatif, dan yang dibutuhkan adalah ruang gitu. Jogja ini maju juga karena orang-orangnya juga, orang-orang yang kreatif, orang-orang yang mau berpikir out of the box begitu. Dan itu tadi, kita bisa seperti ini, Jogja ini bisa maju, Jogja ini bisa berkembang ya karena banyak sekali orang-orang yang mau berpikir atau mau melakukan aksinya dengan langkah-langkah yang real, dengan kreativitas mereka masing-masing, dan tentunya ini berkat aksi yang kolektif begitu. Apa ya? Karena yang ya kita butuh ruang sih, itu sih. Maksudnya Yogyakarta ini butuh ruang karena sesungguhnya ya itu tadi, potensi sumber daya manusianya sudah cukup banyak dan sangat baik gitu. Kita butuh ruang untuk bisa bertemu, untuk bisa mensinergikan ya. Kita punya potensi yang sangat banyak, Center of Education gitu. Banyak sekali akademisi di Jogja, banyak sekali pusat-pusat pendidikan, banyak sekali seniman-seniman. Tapi terkadang antara stakeholders yang satu dengan yang lain, atau juga antara praktisi yang satu dengan yang lain, atau antar praktisi, akademisi, masyarakat, dan stakeholders belum bergerak bersama-sama. Dan itu yang perlu kita giatkan dan perlu kita prioritaskan, supaya kita punya formulasi yang komprehensif dan menyeluruh begitu. Ada 2 keyword yang sangat penting gitu untuk Jogja ke depannya sih menurutku. Jadi kolaborasi dan inklusi, itu sih yang kita butuhkan ya. Karena itu tadi, banyak sekali potensi yang sudah kita miliki, dari sisi akademisi, praktisi, stakeholders. Kita perlu berkolaborasi lebih erat lagi supaya kita bisa melakukan sebuah formulasi yang lebih utuh, dan tentunya kita perlu nilai yang inklusif. Karena dari nilai inklusi ini kita bisa melibatkan lebih banyak orang lagi, merangkul lebih banyak pihak lagi, dan tentunya ini akan lebih adil gitu dan lebih erat, dan kita bisa maju bersama-sama. Dan saya rasa di Jogja ini nggak cuma berhenti pada, khususnya dalam bidang budaya ya, nggak cuma berhenti pada istilah melestarikan, tetapi mengembangkan kebudayaan. Dan itu yang kita perlu lakukan bersama-sama. Gitu. Jadi kan Jogja ini kota pelajar, kota budaya, terus banyak juga, Jogja ini juga punya predikat, Jogja juga punya predikat sebagai kota film juga sekarang gitu, karena banyak filmmakers yang lahir di sini, institusi edukasi film juga ada banyak di sini, banyak sekali film-film diproduksi di sini, banyak komunitas film juga di sini. Jadi kayaknya seru sih sebenarnya kalau misalnya kita punya fasilitas untuk bisa memutarkan film di ruang-ruang alternatif gitu. Jadi kayak
Saya ingat dulu waktu kecil kan suka nonton layar tancap ya. Kalau misalnya Jogja punya fasilitas itu, misalnya mobil dan fasilitas layar tancap, terus bikin pemutaran-pemutaran film di pelosok mana, ujung mana, dan memutarkan film-film sineas Jogja ataupun sineas-sineas nasional, sepertinya akan seru. Dan setiap screening film diikuti dengan diskusi gitu, will be nice. Seru loh ya kalau ada kayak gituan, terus ada terus jadi ada jajanan gitu. Terus karena saat ini di era yang semuanya serba digital gitu, kita seringnya ya itu memang membuat kita jadi lebih fokus sama diri kita sendiri dengan gadget kita masing-masing. Jarang sekali ruang-ruang perjumpaan gitu dengan tetangga kita, dengan orang-orang di sekitar kita gitu. Jadi misalnya dengan ada screening seperti ini, saya rasa bisa jadi sebuah ruang pertemuan yang hangat gitu, ditemani dengan jajan-jajanan pasar atau ya jajanan-jajanan nostalgic banget ya dulu waktu nonton layar tancap gitu. Dan seru sih. Kalau saya mengingat masa-masa itu ya, dari yang anak kecil sampai umur yang tua bisa ketawa sama-sama, nonton layar tancap di lapangan gitu. Seru sih. Gitu. Inklusi. Saya rasa itu keyword yang sangat penting ya, supaya makin banyak juga yang terlibat dan merasa memiliki pada Yogyakarta ini ya, dengan label keistimewaannya begitu. Jadi tidak hanya pihak-pihak tertentu yang merasa memiliki, tetapi seluruhnya. Ketika misalnya nanti kita jalan-jalan ke pasar atau ketika kita ketemu orang yang random gitu di pinggir jalan gitu, mereka tahu kenapa Jogja itu istimewa. Dan bangga dengan itu dan tentunya dilibatkan itu sih. Karena itu saya rasa perlu sebuah upaya sosialisasi juga ya, biar ya semuanya makin banyak yang merasakan bahwa ya Jogja yang istimewa ini milik kita bersama gitu. Apa yang bisa kita upayakan bersama, apa yang bisa kita kelola bersama begitu. Dan bicara tentang Jogja, sebenarnya Jogja ini juga center ya. Ketika kita bilang panggung dunia gitu kan, kalau dulu kan misal ketika kita berbicara tentang budaya lokal, kemudian budaya lokal akan sangat baik atau akan sangat membanggakan ketika dipanggungkan di panggung dunia gitu. Saya rasa panggung dunia itu juga ada di Jogja gitu. Ada banyak sekali festival, ada banyak sekali perhelatan-perhelatan dengan kapasitas internasional dan itu luar biasa ya. Ada Artjok, ada JAV, film festival gitu. Jadi Jogja punya magnet tersendiri gitu, dan harapannya magnet-magnet ini juga dirasakan oleh banyak orang gitu. Dan harapannya juga ini terjadi tidak hanya ketika perhelatan itu sedang digelar gitu, tetapi juga dalam hari-hari yang lainnya. Karena itu perlu sebuah kegiatan yang kontinu gitu. Perlu hal-hal yang dikelola secara reguler gitu. Itu tadi kayak misalnya nonton layar tancap gitu kan bisa sepanjang tahun gitu. Bergiliran, nggak cuma di satu titik, tetapi bisa bergantian dari ujung ke ujung gitu. Jogja ini kecil tapi juga besar gitu. Gitu sih. Iya sih, dan ya itu tadi ketika kita berbicara tentang Jogja ini istimewa. Gitu. Ya istimewanya perlu diketahui sama orang yang tinggal di tengah kota Jogja, bisa juga perlu untuk diketahui yang tinggal di pelosok Jogja gitu. Jadi ya supaya bisa merasakan hangatnya bersama-sama gitu.